Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni di pelajaran tematik. Masih di tema 2, subtema 2, dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk berpakaian yang rapi, berdoa, dan juga menyiapkan catatannya. Karena ketiga ini merupakan inti daripada adab-adab dalam menuntut ilmu. Menutup aurat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencatat hal-hal yang penting yang terlintas dalam pembelajaran yang akan kita pelajari. Kita buka dengan kelas ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan pembelajaran kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita masih di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dan hari ini kita telah memasuki pembelajaran yang keempat. Muatan materi yang ada di subtema 2 pelajaran 4 ini ada PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga ada IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban dan juga kaitannya dengan tanggung jawab. Kaitannya dengan kegiatan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pelajari bahwa hak adalah sesuatu yang harus dan wajib diperoleh oleh seseorang. Hak adalah sesuatu yang wajib dan harus diperoleh atau dimiliki oleh seseorang. Kapan seseorang itu mendapatkan hak? Seseorang itu mendapatkan hak ketika dia telah melaksanakan kewajiban. Ketika dia telah melaksanakan kewajiban, ketika dia telah melaksanakan tanggung jawabnya. Melaksanakan tanggung jawabnya, kewajibannya telah dia laksanakan, maka dia wajib untuk mendapatkan haknya. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang wajib untuk dia lakukan. Jika dia ingin mendapatkan hak, maka dia harus melakukan kewajibannya. Kalau dia sudah melakukan kewajibannya, tentu pasti dia akan mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu, perihal hak kewajiban, bertanggung jawab, tentunya kita sebagai umat muslim dan juga sebagai penuntut ilmu, tentunya kita juga mempunyai hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sebelum kita meminta hak kita, kita harus bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah melaksanakan tanggung jawab saya? Apakah saya sudah melaksanakan kewajiban saya? Yang pertama, Ustaz, kewajiban kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk surga, kita ingin mendapatkan rizki, kita ingin disayang oleh manusia, kita ingin mendapatkan pahala yang banyak. Maka kita ingin mendapatkan hak itu, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sholatkah hari ini? Apakah kita sudah beribadah hari ini? Kalau kita ingin mendapatkan hak, maka kewajiban utama kita yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin masuk surga, laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antum ingin menjadi seorang yang hafiz, seorang yang penghafal Al-Qur'an, seorang yang menghafal Al-Qur'an 30 juz. Maka kewajiban apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus banyak-banyak membaca dan juga menghafal Al-Qur'anul Karim. Ingin menjadi hafiz Quran tapi tidak pernah menghafal Al-Quran. Bagaimana? Mana tanggung jawabnya?
sebagai anak Fajar Ilahi 2. Ditanya, antum anak Fajar Ilahi 2? Iya Ustaz. Iya Pak, iya Bu. Berarti kamu udah banyak hafalannya ya? Ya Alhamdulillah. Coba bacakan surat An-Naba. Ternyata setelah dites, nggak tahu. Subhanallah. Dia pengen menjadi seorang hafiz Quran. Mengaku sebagai anak Fajar Ilahi 2. Tapi hafalannya lemah. Kewajibannya tidak dilaksanakan. Tapi dia menginginkan hak. Setelah lulus dari Fajar Ilahi 2, saya harus 3 juz minimal. Dia menginginkan itu, tapi kewajibannya untuk menghafal Al-Quran tidak dilaksanakan. Maka sulit untuk mendapatkan hak ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab dan juga kewajiban kita. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Seperti yang Ustadz sampaikan semalam. Gunakan tanggung jawab antum. Kewajiban antum adalah diberikan fasilitas komputer, handphone oleh orang tua antum. Maka antum laksanakan kewajiban antum. Laksanakan kewajiban belajar. Bertanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Handphone digunakan sebaik-baiknya. Digunakan untuk pembelajaran. Bukan digunakan untuk hal-hal di luar kegiatan belajar mengajar. Karena kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan baik, tidak mengambil tanggung jawab itu dengan baik, maka yang rugi kita. Kita tidak dapat mendapatkan mengikuti pelajaran. Kita bingung mengerjakan soal. Bahkan kita tidak tahu ada soal atau enggak. Karena kita tidak fokus mengikuti pembelajaran dan juga tidak mengecek apa-apa yang ada di dalam handphone atau komputer yang berkaitan dengan pelajaran. Tapi kita malah melakukan hal-hal yang lain. Maka ini juga tidak melaksanakan tanggung jawab. Ini tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara betul. Tapi kalau sebagai anak yang soleh, penuntut ilmu yang baik, maka dia akan bertanggung jawab ketika diberikan komputer, ketika diberikan handphone oleh orang tuanya. Maka dia gunakan sebaik-baik mungkin untuk belajar. Untuk supaya dia dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru-gurunya. Dan juga Nana Ustadz, ini yang sering sekali Ustadz sampaikan. Ini apa? Tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini kita tanggung jawab. Ini kebanyakan tanggung jawab adalah untuk diri kita sendiri. Tanggung jawab kepada Allah untuk diri kita. Menghafal Al-Quran untuk diri kita. Kita belajar untuk diri kita. Tapi masalah sampah ini Nana Ustadz adalah tanggung jawab kita kepada lingkungan. Bukti kita peduli kepada lingkungan, bukti kita sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain adalah caranya adalah apa? Kita buang sampah pada tempatnya. Bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan yang lebih baik. Sampah, apa susahnya membuang sampah ke dalam tempat sampah? Subhanallah. Sangat mudah sebenarnya, tapi itulah yang banyak sering dilalaikan oleh manusia. Terutama mungkin pribadi kita sendiri. Kalau kita pernah melakukan itu, maka kita banyak beristighfar. Supaya Allah ampuni kita. Dan juga ketika nanti kita menemukan sampah atau kita mengumpulkan sampah, kita buang lagi kepada tempatnya. Supaya tidak menyebabkan bencana alam atau kejadian-kejadian yang tidak baik seperti kotor lingkungan, mengotori lingkungan, bau, ataupun banjir dan juga bencana-bencana yang lain. Itu merupakan contoh-contoh tanggung jawab. Contoh-contoh tanggung jawab yakni melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Laksanakan kewajiban dulu, setelah itu baru minta hak kita. Buang sampah di tempatnya dulu, baru minta hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Belajar dulu, baru bisa mendapatkan nilai yang baik, baru bisa mengerti pembelajaran. Kalau tidak belajar, sampai kapan mau mengerti pembelajaran? Menghafal Al-Quran dulu, baru bisa dikatakan sebagai seorang hafidz, supaya bisa menghafal, supaya setorannya bagus, bisa LPMP. Sholat dulu, baru bisa masuk surga. Kalau tidak, tidak bisa. Kalau tidak akan sulit mendapatkan hak kalau selama kewajiban kita tidak kita laksanakan. Inilah contoh-contoh kegiatan-kegiatan ataupun contoh-contoh yang berkaitan dengan tanggung jawab yang harus kita penuhi agar apa yang kita inginkan tercapai dengan cara melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dan Ustaz kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, antum buka pembelajaran 4 halaman 72 sampai dengan halaman 74. 72
sudah sampai di halaman 74. Nah, di situ ada sebuah cerpen atau cerita pendek. Cerpen itu singkatan daripada cerita pendek. Cerpen. Cerpen itu akronim daripada cerita pendek. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di cerpen itu bercerita tentang berjudul Tanggung Jawab Ade. Ustaz, ya kasih kesempatan antum untuk antum baca dulu ya. Antum boleh pause video ini, kemudian antum baca dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka kita akan loncat ke pembelajaran bahasa Indonesia. Ustaz berikan antum kesempatan. Nah, silahkan antum baca dulu sampai selesai. Bismillah. Silakan di pause dulu ya sebelum membaca. Nah, Ustaz, kalau antum sudah selesai membaca, nah silakan melanjutkan. Silakan antum lanjutkan. Di situ di halaman 74, halaman 74 75, Ustaz crop yang halaman 75. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang menggunakan kata tanya atau kalimat tanya. Di situ ada nomor 2 sampai nomor 6. Ada berapa, siapa, apa, bagaimana, dan mengapa. Ada 5 jenis kata tanya yang berbeda. 5 jenis kata tanya atau kalimat tanya yang berbeda. Nah, dan Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menggunakan kata tanya kita menggunakan dengan benar ataupun ketika kita menjawab, maka kita harus menjawab setidaknya sesuai dengan maksud daripada pertanyaan tersebut, atau harus sesuai dengan kata tanya yang digunakan dalam pertanyaan itu. Contohnya, ketika kita bertemu dengan pertanyaan di nomor 2 ini, berapa anggota keluarga Ade? Kata tanya adalah apa? Kata tanya yang digunakan adalah berapa. Ini berapa merupakan kata tanyanya. Kata tanya biasanya di depan ya, tapi tidak harus melulu di depan. Ada juga kadang kata tanya dia di tengah. Ini kata-kata tanya yang digunakan dalam di halaman 75 itu. Ada 5 kata tanya yang berbeda. Ketika ditanya berapa, atau ketika kita mau membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata berapa, berarti itu menanyakan jumlah. Berarti ini dia menanyakan jumlah atau bilangan. Menanyakan jumlah. Berapa anggota keluarga Ade? Kalau antum sudah membacanya sampai selesai, pasti antum tahu jawabannya. Berapa anggota keluarga Ade? Anggota keluarga Ade ada 3. Ada kakaknya, kemudian ada bapaknya dan juga ada ibunya, ayahnya dan juga ibunya. Jadi ada 3 anggota keluarga. Ditanyakan jumlah, bilangan bisa, angka bisa. Antum boleh tulis. Atau antum boleh tulis lebih lengkap. Anggota keluarga Ade berjumlah 3 orang. Seperti itu. Tambah Ade jadi 4. Kemudian yang kedua, di nomor 3 itu siapa? Siapa ini berarti menanya tentang orang. Berarti kita jawab berkaitan dengan orang. Jawab berkaitan dengan orang. Nah, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Siapa? Setelah antum baca di situ, antum temukan di situ siapa yang mengantar kue setiap pagi ke warung itu siapa? Kak Nina. Kak Nina. Kemudian apa? Apa ini berarti bertanya tentang kejadian atau masalah. Bertanya tentang kejadian atau masalah. Kejadian apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Kak Nina? Setelah antum baca tadi teksnya,
Terjadi pada Kak Nina apa? Apa yang terjadi kepada dia? Kejadian apa atau masalah apa yang menimpa Kak Nina? Kak Nina jatuh dari tangga? Enggak, jatuh sakit. Ya. Kak Nina jatuh sakit atau demam. Boleh. Atau kepalanya pusing, badannya meriang. Kejadian apa yang menimpa? Pertanyaan kata tanya apa berkaitan dengan kejadian atau masalahnya? Apa masalah di situ? Yang dijumpai di situ. Kemudian yang berikutnya nomor 5 yakni bagaimana. Bagaimana ini berarti bertanya tentang cara, ya. Cara, bertanya tentang cara. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Caranya Ade untuk menolak permintaan ibunya itu dengan cara apa dia? Dia dengan cara apa setelah antum baca di situ? Kata Ade, dia ada ulangan, dia berbohong kepada ibunya. Cara menolak permintaan ibunya itu adalah apa? Dia bilang dia ada ulangan, jadi harus berangkat lebih pagi. Subhanallah. Dia mengatakan bahwa dia beralasan, ya, pagi ini ada ulangan sehingga dia harus berangkat lebih pagi. Kemudian nomor 6. Nomor 5 antum jawabannya yang tadi ya, antum kepanjangan jadi Ustaz tidak tulis di sini. Kemudian mengapa? Kalau mengapa ini berarti bertanya tentang alasan atau sebab. Bertanya tentang alasan. Mengapa Adik tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Kenapa? Penyebabnya apa? Alasan atau sebab? Mengapa? Sebab apa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Karena apa? Ade malu karena dia malu dilihatin teman-temannya katanya. Subhanallah. Kenapa harus malu ya? Padahal kan pekerjaannya halal, membantu orang tuanya, dapat pahala juga. Dapat pahala dapat uang lagi. Apanya yang harus malu? Jadi itu dia contoh-contoh daripada kata-kata tanya dan juga maksud daripada kata atau kalimat tanya tersebut dan juga cara menjawabnya. Jadi ketika ada pertanyaan berapa, karena Ustaz perhatikan kemarin ada beberapa yang menjawab pertanyaan, ada yang kurang sesuai dengan kalimat atau kata tanya yang digunakan. Pertama berapa bertanya tentang jumlah, siapa itu bertanya tentang orang, pelakunya, ya. Kemudian apa itu biasanya bertanya tentang kejadian atau masalah. Kalau bagaimana itu biasanya bertanya tentang cara-caranya atau urutan-urutannya, step-stepnya. Kemudian mengapa itu bertanya tentang alasan ataupun sebab. Nah, demikian nanti antum isi aja halaman 74 75 itu. Tidak usah dikumpulkan sampai 76 ya soalnya. Tidak usah kumpul, tapi antum kerjakan aja di buku tulis ataupun di buku cetak. Itu tentang kalimat tanya ya. Jadi antum perhatikan betul dan juga kalau bisa antum sesekali antum bikin sendiri, bikin kalimat tanya terus antum jawab. Atau antum baca-baca buku misalnya, antum baca suatu teks, kemudian coba antum bikinkan kalimat tanya daripada teks tersebut. Nanti antum jawab sendiri, antum setelah baca teks, terus antum bikin kalimat tanya. Siapa tokoh di dalam cerita ini? Kenapa si Malin Kundang durhaka kepada ibunya? Mengapa Malin Kundang durhaka kepada ibunya? Mengapa Malin Kundang pergi dari kampungnya? Jadi antum bisa baca teks atau misalnya antum baca teks tentang para sahabat. Kapan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam? Siapa Khulafaur Rasyidin yang keempat? Siapa istri pertama Rasulullah? Siapa anak pertama Rasulullah? Berapa jumlah anak Rasulullah? Banyak ya, antum bisa baca teks kemudian bisa antum bikin pertanyaan-pertanyaan sendiri untuk supaya
Nanti ketika pembelajaran atau menjawab soal antum mudah, karena antum sudah terbiasa. Kemudian Ustadz sekalian, kita lanjutkan ke pelajaran IPS, yakni berkaitan dengan telah kita pelajari juga semalam, yakni tentang jenis-jenis usaha, jenis-jenis usaha ekonomi ataupun jenis-jenis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha ekonomi. Semalam kita pelajari ada dua. Ini ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan, dan juga ada usaha ekonomi yang dikerjakan secara kelompok. Nah Ustaz sekalian, coba antum perhatikan gambar ini. Mungkin tulisannya kurang jelas ya, saya minta maaf. Insya Allah bisa diperhatikan. Ada Pak Petani menanam kol. Pak Petani menanam kol. Ini dia, kalau kegiatan pertanian semalam kan dia masuk dalam usaha kegiatan yang dikelola sendiri atau perorangan. Ada Pak Tani menanam kol. Ya, tanam kol, dia cangkul, dia gemburi tanahnya, dia semai. Setelah itu kegiatan dia berikutnya, yakni dia mengirim sayur-sayuran dia itu, kemudian dia jual kepada orang yang pemasok ya, jual kepada pemasok ataupun dia jual kepada orang yang berada di pasar ya, atau orang yang menampung sayur-sayurnya untuk dijual kembali ke orang lain. Jadi dia pertama dia tanam dulu kol-kolnya sampai banyak, dia gemburi, dia beri pupuk. Setelah itu dia kirim kolnya ke pasar kepada pemasok atau orang yang menerima barang itu. Dia jual, dia kasih ke pasar-pasar untuk dijual. Setelah itu Ustaz sekalian, ada orang yang memakan sayuran atau vegetarian ya, hobinya makan sayuran. Pertama ditanam kolnya, dikirim ke pasar untuk dijual. Nah, kemudian ada yang makan kol tersebut. Dan Ustaz sekalian, kegiatan-kegiatan ini ada di dalam kehidupan keseharian kita. Kita mengalami itu semua. Mungkin ada dari orang tua kita yang dia jualan. Kemudian ada orang tua kita juga sering belanja ke pasar. Nah, tugas kita biasanya di terakhir ya. Tugas kita adalah makan. Tugas kita biasanya bagian yang terakhir. Tugas kita adalah makan. Tapi enggak juga ya. Karena kita kan masih belum, antum semua kan belum diwajibkan untuk bekerja. Tapi jangan makan juga ya. Makan-makan terus. Nggak ada belajar, nggak ada tidur, makan terus 24 jam. Nah, Ustaz sekalian, kegiatan-kegiatan ini dari menanam, kemudian menjual ke pasar, kemudian ada yang beli, kemudian ada yang makan. Kegiatan ini dalam ekonomi ini disebut dengan kegiatan ekonomi. Ini maksudnya adalah kegiatan ekonomi. Ganti ya. Maksudnya adalah kegiatan ekonomi. Ini disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ekonomi ada 3. Ini yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi, dan juga yang ketiga ada konsumsi. Kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Yang pertama ada produksi, kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Ini kegiatan ekonomi ya sebenarnya, saya minta maaf. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Untuk perhatikan gambar ini. Seperti yang tadi ada orang nanam sayur di sini. Ada petani yang menanam padi. Berarti dia memproduksi apa? Memproduksi padi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ketika dia nanam kol, berarti dia menghasilkan apa? Menghasilkan sayuran kol. Ketika dia menanam padi, berarti dia menghasilkan tanaman padi. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dengan cara dia dapat uang.
Kemudian ada orang yang makan padi, maksudnya makan beras atau makan sayuran kol, maka dia memenuhi kebutuhan perutnya untuk makan atau mengkonsumsi sayuran tersebut. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Jadi dia nanam, dia menghasilkan barang yang banyak, itu disebut dengan kegiatan produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jadi para petani sayuran kah atau padi ataupun orang-orang yang mereka membuat handphone, misalnya perusahaan Xiaomi. Nah, perusahaannya itu disebut dengan produsen karena tugas mereka adalah memproduksi handphone. Bosnya Xiaomi itu atau orang-orang yang kerja di perusahaan Xiaomi atau perusahaan Samsung atau perusahaan iPhone, mereka itu disebut dengan produsen karena mereka yang membuat barang. Ataupun para petani itu mereka disebut dengan produsen, orang yang menghasilkan barang atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Yang kedua adalah distribusi. Antum nengok sekarang, ambil beras, enak ya, tinggal tekan tombol, nah, berasnya keluar. Ini ATM beras, ini ada di daerah Jakarta ya. Kalau Batam belum ada. Ini distribusi. Beras dari para petani didistribusikan ke masyarakat, ke penjual. Ada yang mengambil berasnya, membeli beras kepada para petani, kemudian diantar ke masyarakat atau kepada pembeli. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi produsen yang tadi udah produksi barang, udah nanam padi itu, udah bikin handphone, nah dia menyalurkan barangnya, dia kirim barangnya ke pembeli. Contoh seperti di gambar ini. Dari para petani, berasnya diambil oleh pemerintah, dibeli oleh pemerintah, kemudian diantar ke masyarakat. Petani dari produsen ke pemerintah, ke masyarakat. Contoh di gambar ini ya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Petani sebagai produsen, dia nanam padi, setelah itu dia panen, kemudian berasnya dibeli oleh pemerintah. Pemerintah antarkan ke masyarakat. Nah, pemerintah ini, orang yang mengantarkan beras tadi itu disebut dengan distributor. Dia yang menyalurkan. Jadi distribusi itu kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Orang yang ngantar barang tadi, orang yang jual barang di pasar itu juga termasuk kategori distributor. Dia sediakan barang kepada pembeli. Dia disebut dengan distributor. Kemudian yang berikutnya, kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Ustaz kok salah terus ini nulis ini. Apa ya? Konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi. Nah, Masya Allah. Ini kayak siapa ini ya? Kan pakai bismillah nggak ini? Nah, kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan makan tentunya. Nah, kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi orang konsumsi ini bagian menghabiskan. Petani tanam, distributor, orang yang penjual itu menjualkan barang, mengantar barang. Nah, konsumsi ini kegiatan yang menghabiskan barang tersebut. Atau mengurangi nilai guna barang. Jadi maksudnya, contoh, misalnya Abdullah Syaukani, dia jualan dia adalah pengusaha tempe. Dia beli kedelai, kacang kedelai, kemudian dia buka usaha industri kecil-kecilan di rumahnya, industri tempe atau tahu dan tempe. Dia produksi, kemudian dia buat tempe, kemudian datang Fayad.
beli tempe dia. Berarti Syaukani di sini sebagai produsen. Fayyad datang ambil tempe ke dia, untuk Fayyad mau jual lagi. Fayyad ambil tempe ke dia, ke Abdullah Syaukani, kemudian Fayyad mau jual. Nah, Fayyad ini yang berniat mau jual tempe tersebut, nah itu dinamakan dengan distributor. Nah, nanti Fayyad jual kepada teman-teman yang lain. Jual kepada Farel, jual kepada Fatan, Jibril, jual kepada Fitra, Syakir, jual kepada Satria. Nah, tadi Syakir, Farel, Satria, kemudian Fatan, ini merupakan konsumen ya, merupakan konsumen atau yang menghabiskan yang makan tempenya, yang beli dari Fayyad kemudian bawa pulang ke rumah untuk makan, untuk supaya kasih makan ke anak istrinya mungkin, atau kasih makan ke orang tuanya. Nah, mereka itu disebut dengan konsumen. Mereka yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang, atau mereka yang mengkonsumsi barang daripada distributor dan juga produsen. Itu dia 3 kegiatan ekonomi. Dan juga ini menjadi akhir daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga antum semuanya bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu antum semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, seperti biasa, ada tugas untuk antum semuanya. Tugasnya sangat mudah ya. Tugasnya adalah baca dan pelajari. Jangan lupa untuk selalu sholat dan belajar di rumah. Jangan lupa, la tansa, don't forget. Demikian pertemuan kita pada hari ini, Ustaz sekalian. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk antum semuanya yang telah hadir dan bersedia untuk meluangkan waktunya sebentar untuk belajar pada pagi hari yang mulia ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan, dan kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.